Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Rabiul Awal 1435 Hijriah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang merupakan tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas seorang ulama mengatakan, jika Anda ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan. Jika Anda mampu untuk mengelak dari kabar yang Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan kepada Anda semuanya nanti kelak di akhirat. Ketika tadi imam di rakaat pertama membaca wa hussila ma fis sudur, dan pada hari itu akan dibuka apa yang ada di dalam hati. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka
pada hari itu akan benar-benar memberitahukan setiap apa yang kita kerjakan. Silahkan bermaksiat jika Anda mampu mengelak dari semua buku catatan yang Anda catat sendiri. Silahkan bermaksiat jika kita mampu mengelak dari semua gambaran video yang Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan kepada kita. Silahkan kita bermaksiat jika kita mampu untuk menghilangkan semua ingatan-ingatan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yudnillahul mu'mina yaumal qiyamah. Allah akan mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutup hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah engkau mengetahui dosa ini, dosa ini, dosa ini? Maka fa'aqarrahal 'abdu. Maka hamba tersebut tidak bisa mengelak walau satu dosa pun. Dia benar-benar sekak mati, kalah benar-benar. Sebagaimana kadang-kadang seseorang ketika bermaksiat diketahui oleh orang lain dalam maksiatnya, maka dia benar-benar malu dengan rasa malu. Sebagaimana seseorang yang kadang-kadang ketika menyeleweng dengan wanita lain diketahui oleh istrinya, digerebek oleh masyarakat, maka dia benar-benar malu. Walillahil matsalul a'la. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Maka tidak bisa berkutik sama sekali. Hamba tersebut tidak bisa berkutik. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata, "Satartuha laka fid dunya." Wahai hambaku, demi Allah tadi rakaat pertama adalah surat yang sangat luar biasa. Dan ini yang menjadi tema kita nantinya yang akan saya sebutkan. Sungguh aku telah tutup maksiat-maksiat yang engkau lakukan. Wa ana aghfiru laha lakal yaum. Dan aku akan mengampuni engkau atas dosa-dosa tersebut pada hari itu. Inilah yang disebut oleh para ulama akhirnya hisaban yasira. Perhitungan yang mudah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah obat penawar mujarab orang yang kecanduan maksiat. Obat penawar mujarab orang yang kecanduan maksiat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa fenomena buruk kelakuan manusia terhadap maksiat. Fenomena yang pertama yaitu meremehkan dosa atau maksiat. Entah itu besar apalagi kecil. Kita memang di dalam Islam mengakui bahwasanya ada yang namanya klasifikasi dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kesalahan manusia, kelakuan buruk manusia yang berkaitan dengan maksiat yang pertama adalah meremehkan dosa. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketika mereka menyebarkan berita dusta atas nama Aisyah radhiyallahu anha yang mereka tuduh telah berbuat serong dengan Sofwan ibn Mu'attal al-Sulami radhiyallahu anhu. Mereka menganggap hal tersebut adalah olok-olokan. Mereka menganggap bahwasanya hal itu adalah bincang-bincang biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nur ayat 15, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian mengira bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil, akan tetapi di sisi Allah ternyata itu adalah sesuatu yang besar. Sering kita, jangan kita deh, kalau kita berarti saya, sering sebagian orang
kadang-kadang meremehkan dosa menipu. Sering sebagian orang kadang-kadang meremehkan dosa tidak jujur. Contoh para pedagang. Saya pernah beli helm karena saya baru di Indonesia 2 bulan ini, otomatis peralatan-peralatan motor dan sekitarnya belum punya. Saya beli helm atau beli peci waktu itu, mohon maaf. Saya tanya kepada ibu tersebut, "Bu, saya pingin peci songkok nasional yang kualitas nomor 1. Ibu itu ke belakang, kemudian mengambilkan sebuah peci. Saya tanya, "Bu, ini kualitas nomor 1 kan?" Karena dalam pikiran saya akan memakai lama dan sudah tidak ganti-ganti lagi. Kecuali kalau rusak, benar-benar rusak. Si ibu terkesima, mau jawab iya ragu-ragu, mau jawab tidak juga ragu-ragu. Iya kayaknya deh. Iya kayaknya deh. Ya, sering seseorang meremehkan masalah menipu. Pedagang yang jos adalah apabila dia mengatakan, "Saya pernah beli helm." Saya tanya kepada mas tersebut, "Mas, antara merek ini dengan merek ini mana yang paling bagus?" "Pak, merek yang ini Pak, tapi di toko saya nggak ada. Di toko sebelah yang ada." Ada yang berani seperti itu? Ada yang berani pedagang seperti itu jujurnya? Ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." 2 orang yang sedang berjual beli masih dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Kalau mereka berdua jujur menjelaskan apa adanya, maka diberkahi jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama lam yubarak lahuma fi bai'ihima. Kalau seandainya mereka berdua berdusta dan mereka menyembunyikan aib-aib yang ada pada diri mereka berdua, maka tidak diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Jadi sering orang meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat, melihat aurat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan maksiat yang kadang-kadang benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti misalkan menjaga pandangan. Kadang kita keluar atau sebagian orang keluar malam minggu. Malam minggu bagi sebagian orang malam panjang. Kalau saya naik motor malam minggu habis kajian, ngelihat ke bawah bisa nubruk orang, bisa nabrak orang. Tapi kalau ke depan ngelihat orang peluk-pelukan dengan baju yang belum jadi. Gimana solusinya Ustaz? Solusinya gimana? Maka jawabannya satu. Minimal ingkari. Jangan malah keenakan. Wah, pemandangan gratis. Oke. Jangan malah keenakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza umilatil khati'atu fil ard", jika telah dilakukan sebuah dosa di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Barang siapa yang melihatnya tetapi mengingkarinya di dalam hati, minimal itu. Tetapi mengingkarinya di dalam hati, maka seakan-akan dia tidak melihat pemandangan tersebut. Waman lam yaraha wa radhiyaha kaman syahidaha. Kebalikannya, barang siapa yang belum melihat maksiat tersebut dengan mata telanjangnya, tetapi tidak mengingkarinya di dalam hati, maka seakan-akan dia menyaksikan dengan mata telanjangnya. Maka ini fenomena yang sangat-sangat aneh dari sebagian, dan ini fenomena buruk. Sebagian muslim meremehkan maksiat. Dan ini yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau berkata dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar." Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan sebuah perbuatan yang mana kalian anggap perbuatan tersebut lebih tipis
daripada rambut. Remeh, ringan, mudah. Ya, lebih tipis daripada rambut. Menipu, mencuri, kemudian mengoplos, kemudian melihat aurat yang bukan aurat yang dihalalkan baginya, berdusta, kemudian tidak tepat janji, dosa itu. Kemudian juga hal-hal yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai larangan. Kata Anas bin Malik, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi 'ayunikum minasy-sya'r." Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan sebuah amalan yang menurut kalian lebih tipis daripada rambut. Kemudian kata Anas bin Malik, "In kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menganggapnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa-dosa besar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena pertama. Dan sebab inilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah meremehkan dosa. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, beliau berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal." Orang beriman apabila dia melihat dosa-dosanya seperti seorang yang sedang duduk di bawah kaki gunung. Yakhafu an yaqa'a alaih, dia takut gunung tersebut runtuh menimpa dia. Kebalikannya, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yaqa'u ala anfihi fayaf'alu bi yadayhi hakadha. Sedangkan orang-orang fajir itu Pak, banyak dosa. Orang yang sering melakukan dosa, akhirnya terbiasa, akhirnya maksiat, akhirnya meremehkan, akhirnya kecanduan. Itu proses tahapan dari orang melakukan dosa. Sekali melakukan dosa merasa berat. 2 kali merasa kurang beratnya. 3 kali lebih kurang lagi. Kemudian menjadi ringan. Kemudian meremehkan. Akhirnya apa? Kecanduan. Persis. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, adapun orang fajir, orang yang melihat dosanya seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Kemudian dia kibas lalat tersebut dengan tangannya, seakan-akan dosa tersebut tidak ada harganya apa-apa. Padahal perhatikan baik-baik. Apabila ada orang melakukan dosa kecil, kemudian dianggap, kemudian tidak ada perasaan malu terhadap Allah, acuh tak acuh, cuek saja, tidak merasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan itu bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa hahuna amrun yambaghi at-tafattunu lahu." Di sini terdapat sebuah perihal yang harus kita benar-benar memikirkannya dengan cerdas. Wa huwa annal kabirata qad yaqtarinu biha minal haya'i wal khauf wal isti'zami ma yulhiquha bis saghair. Dia adalah kadang-kadang dosa besar digandengkan dengan sifat mengagungkan dosa tersebut, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia takut siksa Allah Subhanahu wa taala akibat perasaan-perasaan tersebut. Meskipun dia melakukan dosa besar, maka bisa dikategorikan sebagai dosa kecil. Sebaliknya, wa innas saghirata, dan kadang dosa kecil qad yaqtarinu biha min qillatil haya, kadang dibarengi dengan tidak punya rasa malu, wa adabil mubalat, acuh tak acuh, kemudian wa talqil khaufi wal istihanati biha, dan meninggalkan rasa takut kepada Allah ketika melakukan dosa kecil tersebut, dan
dia sangat meremehkan dengan dosa kecil tersebut, ma yulhiquha bil kabair, yang mana akan dikategorikan sebagai dosa kecil, dosa besar. Kemudian beliau mengatakan di akhir, wa hadza amrun marji'uhu ila ma yaqumu bihi al-qalb. Maka ini perkara kembali kepada hati seseorang. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Walaupun itu kecil jangan pernah diremehkan, karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira bahwasanya hal itu adalah kecil, akan tetapi hal itu adalah ringan, akan tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang pertama, meremehkan dosa. Dosa apapun. Apalagi kalau sudah jenggotan, sudah celana di atas 2 mata kaki, sudah sering ikut kajian manhaj salaf, seorang salafi merasa surga di tangan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang demikian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ahadul mubasysyirina bil jannah, salah seorang dari 10 orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya beliau jalan di sebuah gang, maka syaitan ada di seberangnya, maka syaitan akan salaka fajjan ghairah. Dia akan menjadi gang yang lain, takut kepada Umar bin Khattab. Orang yang begitu luar biasa. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua yang terbaik sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih bertanya kepada siapa? Kepada Hudzaifah, sahabat yang memiliki rahasia-rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik. Apakah aku termasuk orangnya, wahai Hudzaifah? Sebagian orang ketika sudah ikut manhaj merasa surga di tangan, sehingga bukan saya menyalahkan orang ikut manhaj, sehingga meremehkan maksiat ini yang keliru. Melihat hal-hal yang diharamkan, berdusta sedikit, menipu sedikit, menjadi orang mutaffif ketika menjadi pedagang, baik dia sebagai pedagang ataupun penjual, ketika berjanji tidak tepat janji. Ya, semestinya orang yang bermanhaj salaf, maka dia sangat-sangat telaten di dalam segala amal ibadahnya dan muamalahnya. Ini fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengulang-ulang dosa kecil. Mengulang-ulang dosa kecil. Sekarang Ustaz tadi Ustaz menyebutkan dosa besar, dosa kecil. Dosa besar itu apa sih? Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kullu dzambin tu'ida fihi, setiap dosa yang diancam dengannya binar, dengan neraka, bila'nah, dengan laknat, bighadab, dengan kemurkaan, ataupun azab yang tertentu di akhirat, ataupun pidana tertentu pada tubuh manusia di dunia, maka itu adalah dosa besar. Nah, fenomena buruk yang kedua yang dilakukan oleh manusia adalah mengulang-ulang dosa kecil. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, melihat wanita yang bukan mahramnya, apalagi wanita tersebut tidak menutup auratnya secara sempurna, apa hukumnya? Dosa besar atau dosa kecil? Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum."
dzalika azka lahum. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Begitu juga kepada wanita-wanita yang beriman. Apa hukumnya melihat aurat wanita yang bukan mahram? Dosa. Ya, dosa. Nah, ada orang kadang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang dosa. Meskipun itu dianggap dosa kecil, maka para ulama bersepakat, di antaranya perkataan Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat. Beliau mengatakan, annal israr ala as-saghair hukmuhu hukmu murtakibil kabirah ala al-masyhur. Bahwasanya mengulang-ulang dosa-dosa yang dianggap kecil, hukumnya seperti seorang yang melakukan dosa besar menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau seandainya kita mengulang-ulang dosa-dosa kecil. Karena ini termasuk fenomena yang buruk dari seorang muslim, yaitu mengulang-ulang dosa kecil. Dan saya ingin menyebutkan sebuah penemuan yang disebutkan oleh para ulama. Ketika di antaranya misalkan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di. Ketika beliau menafsiri ayat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Perhatikan, ini poin nantinya akan kita ambil faedahnya agar kita jangan coba-coba maksiat walau sekali. Karena bahayanya ini. Lihat, beliau mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut. Beliau mengatakan, bayanun hikmatuhu ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asin. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang banyaknya maksiat kepada orang-orang yang bermaksiat, wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqah yabtalihim bil ma'asil lahiqah. Lihat, ini perhatikan. Ini poin yang paling penting. Bahwasanya disebabkan dosa-dosa mereka yang terdahulu, maka mereka melakukan dosa-dosa yang akan datang. Artinya bahwasanya siksa sebuah maksiat adalah maksiat-maksiat selanjutnya, dan itu pasti. Orang yang bermaksiat, dia akan melakukan maksiat-maksiat selanjutnya. Lihat perkataan Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha akhawat. Jika engkau melihat seseorang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah maksiat tersebut akan ngajak-ngajak kepada saudaranya yang lain. Saya beri contoh. Orang sudah ngaji salaf, kalau seandainya ikut kajian luar biasa, tapi masih suka nonton sinetron. Ada enggak? Ada enggak? Oh, yang paling keras itu yang paling patut dicurigai. Ya. Jenggotan, ngaji salaf, tapi masih suka nonton-nonton yang terbuka auratnya. Lihat, maksiat itu maksiat. Dia akan mengajak maksiat yang lain. Apa maksiat yang lain? Dengar musik. Apa maksiat yang lain? Tidak suka terhadap istri. Ketika yang dilihat adalah seorang wanita artis cantik yang satu kali take scene, ngambil gambar sekali, itu ada yang ngelap di sininya, ada yang membetulkan alisnya tuh ada satu orang, ya. Kemudian bajunya ada orang sendiri. Ketika dia begitu melihat begitu cantiknya wanita artis tersebut, dia lihat istrinya. Aduh.
Subhanallah. Kok begini yang di samping ya? Ngorok lagi. Kemudian pakai dasternya sudah bolong-bolong. Jadi timbul tidak suka kepada yang halal, yang suka kepada yang haram. Maksiat tersendiri itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syaddad ibn Aus, bahwasanya satu maksiat akan ngajak kepada maksiat-maksiat yang lain, dan itu pasti. Bisa dipahami ya Pak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka Allah akan tambahkan keburukan setelah keburukan pada hatinya. Semakin maksiat, semakin kawan-kawannya akan mengajak kepada yang lain. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, fa'uqubatul ma'asi al-ma'siyatu ba'daha. Siksa sebuah maksiat di dunia, jangankan di akhirat. Siksa sebuah maksiat di dunia, dia akan bermaksiat terus-terusan. Tanpa berhenti. Susah untuk berhenti. Sekali meninggalkan sholat, merasa sakit hatinya, merasa berat. Kedua kali ringan, merasa ringan dengan dosa tersebut. Ketiga kali lebih ringan lagi. Keempat kali akhirnya meremehkan, akhirnya kebiasaan, akhirnya kecanduan. Terus seperti itu, maka jangan pernah coba-coba maksiat. Apalagi sampai mengulang-ulanginya. Karena hal itu adalah salah satu potret dari orang yang bermaksiat yang sudah pasti. Fenomena yang ketiga dari orang yang bermaksiat, dan ini banyak subhanallah. Timbul rasa sombong untuk melakukan dosa ketika diingatkan terhadap maksiatnya. Apalagi kalau sudah mepet. Apalagi kalau seandainya yang diingatkan tersebut orang yang terkenal, malu untuk mengakui kesalahan. Seorang ustadz di hadapan orang banyak diperingatkan oleh muridnya, malu untuk mengakui kesalahan, akhirnya dia melakukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil its. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah. Hati-hati, itu maksiat, jangan maksiat dong. Apa yang akan dia akan? Akhadhathu al-izzah. Tumbuh di dalam dirinya bil itsm, tumbuh di dalam dirinya rasa sombong untuk melakukan dosa. Maka tidak heran kalau orang bosan dikasih nasihat bahwasanya orang ini tidak sholat, kemudian kita terus-terusan ngasih nasihat untuk sholat, orang tersebut akhirnya mengatakan, ngurusin orang aja. Kalau saya masuk neraka, ya udah saya aja sendiri yang masuk neraka. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Bodoh amat deh. Ente mau ke masjid nggak ke masjid, bukan urusan. Saya mau ke masjid nggak ke masjid, neraka saya juga. Ada nggak seperti itu? Ini fenomena yang ketiga. Idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm. Jika dikatakan kepada dia, "Hei, kamu takut kepada Allah." Tumbuh rasa sombong untuk melakukan dosa di dalam dirinya. Dan biasanya seperti yang saya katakan tadi, ini orang kempepet. Dia sudah salah, telak salah, tapi tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengamalkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadhi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam kebatilan. Tidak mau dia mengerjakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sombong. Akhirnya menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, bosan saya dengan nasihat-nasihat kamu. Yang masuk neraka, kalau saya masuk neraka ya saya juga kan. Enggak apa-apa 1000 tahun saya masuk neraka. Ini kalau seandainya dia melakukan hal itu. Ini fenomena yang ketiga. Yaitu timbul rasa sombong untuk melakukan maksiat apabila dinasehati agar tidak bermaksiat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau
Beliau mengatakan, "Ai idza wa'idha hadzal fajiru fi maqali wa fi'ali wa qila lahu taqillah wanza' an qaulika warji' ilal haq imtana'a wa aba." Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari firman Allah tersebut adalah jika orang yang banyak dosa tersebut ya dinasehati tentang perkataannya, tentang ucapannya, "Hai, kamu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan perkataanmu dan ucapanmu yang berbau dosa tersebut." Dia akan sombong dan menolak nasihat tersebut. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa sudah? Yang sekarang keempat. Yang keempat. Fenomena ini belum masuk judul loh ya. Saya nggak tahu sampai kapan ini. Ini belum masuk judul. Fenomena buruk yang keempat dari sikap seseorang kepada maksiat, yaitu istighfar tapi tetap melakukan dosa. Astagfirullah. Ada orang cerita, Pak, "Ustaz, saya itu kesel sekali sama diri saya." "Kenapa, Pak?" "Saya itu kalau habis nonton sinetron saya istighfar. Saya kesel sama diri saya tidak bisa tidur, kepala pusing, bukan ibadah, dosa iya. Makanya setelah setiap kali nonton istighfar, astagfirullah, kenapa saya melakukan ini? Tapi besok iya lagi. Astagfirullah." Maka perhatikan perkataan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar. Beliau mengatakan perkataan dari Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin." Artinya, beristighfar tanpa melepaskan dosa ini persis taubatnya para tukang dusta. Istighfar tetapi terus-terusan tetap melakukan dosa. Astagfirullah, kenapa tadi dusta ya? Besok lagi astagfirullah, kenapa tadi dusta? Contoh pedagang misalkan, seseorang ditanya, "Pak, ini modalnya berapa?" "Modalnya 20.000, padahal modalnya 10.000. Selalu seperti itu. Ketika ditanya, "Pak, ini kualitas nomor 1 atau nomor berapa?" Kata dia, "Nomor 1. Padahal kualitas nomor 5. Selalu dia seperti itu karena dia setiap hari berdagang. Maka menjadikan orang ini akhirnya terbiasa untuk berdusta. Setiap kali dia berdusta, dia tahu itu salah. Dia langsung mengatakan, "Astagfirullah, kenapa saya tidak dusta?" Ada yang seperti ini? Ya, ada yang merasakan seperti ini? Kita semua merasakan seperti itu, betul tidak? Ya. Istighfarun bila iqla taubatul kadzabin. Artinya beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Istighfar itu apa sih artinya? Astaghfirullah. Maka para ulama mengatakan istighfar mempunyai 3 arti. Istighfar asal katanya diambil dari 3 huruf, gha, fa, dan ro. Ghafara. Yang kalau kita lihat dalam kamus-kamus berbahasa Arab, maka istighfar artinya ghafara artinya at-taghtiyah, penutupan. Berarti setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan alif, sin, dan ta, kemudian ada ghafara, maka meminta ditutupi. Makanya para ulama mengatakan salah satu makna dari orang mengatakan astaghfirullah berarti dia meminta kepada Allah agar ditutupi aib dirinya. Agar ditutupi aib dosanya. Subhanallah Pak, ini luar biasa pentingnya. Coba kalau seandainya Allah tidak menutupi aib diri kita. Bagaimana yang terjadi? Makanya sebagian orang kadang-kadang tidak tenang. Kalau ada teman sepengajian datang ke rumahnya, ya, masih suka mendengarkan musik, matiin cepet. Datang si fulan. Paling enggak tenang. Orang tidak jujur itu paling tidak tenang. Dan kejujuran yang paling tinggi jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala.
paling tidak tenang. Orang yang masih suka bermaksiat di belakang kawan-kawannya, ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan ini, dan ini termasuk obat penawar. Orang yang semakin bermaksiat ketika sendirian, ini sebenarnya menjadikan Allah adalah zat yang paling rendah melihat dia. Dia lebih agungkan makhluk, dia lebih takut kepada pandangan makhluk dibandingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang penjelasan-penjelasan tentang bahwasanya beristighfar. Saya ingin menjelaskan tadi istighfar itu yang pertama ya, meminta penutupan apa? Aib dari dosa. Ya, aib dari dosa. Kalau seandainya dosa itu ada aibnya, Pak. Misalkan sekali dosa orang dicoreng. Ya, sekali dosa dicoreng, sekali dosa dicoreng. Mungkin saya duduk di hadapan bapak-bapak sekalian tidak pernah terlihat yang namanya Zainuddin. Semuanya hitam. Kalau seandainya dosa tersebut tidak ditutup aib oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, maka niscaya kalau seandainya dosa tersebut berbau, maka niscaya bapak-bapak tidak akan bisa duduk di dekat saya. Mungkin 1 kilometer sudah kebauan baunya. Sudah keciuman baunya. Makanya banyak-banyak istighfar. Itu tidak heran menjadikan sayyidu waladi Adam, imamul muttaqin. Tidak heran akhirnya pemimpin anak manusia, pemimpinnya orang bertakwa, yastaghfirullah fi jami'il ahwal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau meminta ampun kepada Allah, meminta beristighfar kepada Allah di setiap keadaannya. Jadi makna istighfar yang pertama apa? Menutup aib dari dosa. Makna istighfar yang kedua, menghapuskan dosa. Ya, ketika seorang mengucapkan astaghfirullah berarti dia minta kepada Allah agar dosa-dosanya dihapuskan. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa, mengampuni seluruh dosa. Maksud mengampuni di sini adalah menghapuskan seluruh dosa. Dan ini pula yang dimaksudkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa karena sudah terhapus. Jadi makna istighfar yang kedua adalah meminta kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya. Karena setiap kata di dalam bahasa Arab, yang bahasa Arab nih tahu, yang pintar bahasa Arab tahu, bahwasanya kalimat yang diawali dengan alif, sin dan ta menunjukkan kepada apa? Meminta, tolap, menunjukkan kepada minta. Misalkan salat istisqa, salat istikharah, isti'adzah, semuanya alif, sin dan ta. Itu maksudnya meminta hujan, meminta tolong, meminta kebaikan, istikharah. Isti'anah meminta tolong, istighatsah meminta pertolongan dari hal yang sempit, isti'adzah meminta perlindungan. Semuanya meminta apabila awal katanya dimulai dengan alif, sin dan ta. Sama dengan istighfar, berarti meminta ghafar, yang maknanya pertama meminta apa tadi? Ditutupi aib dosa. Yang kedua meminta dihapuskan dosa. Yang ketiga makna istighfar. Sehingga kalau kita astagfirullah, kita itu benar-benar meyakini, karena kita tahu maknanya. Ya, bukan seperti yang saya katakan tadi, naik sepeda motor di depan ada pemandangan menarik, astagfirullah, astagfirullah. Semakin istighfarnya semakin tinggi, semakin kencang, subhanallah. Ini tidak memahami arti istighfar. Istighfar yang ketiga maknanya meminta dosanya digantikan dengan kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima.
Maka merekalah orang-orang yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Ghafur, Maha pemberi ampunan. Maksudnya di sini adalah Maha pengganti dosa dengan apa? Kebaikan. Dan Maha pengasih. Jadi makna istighfar sudah 3, mudah-mudahan bisa dimasukkan ke dalam hati jadi keyakinan, diamalkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ya, bahwasanya orang yang beristighfar tetapi tidak melepaskan dosa, ini fenomena buruk. Seperti orang yang dikatakan pada dirinya oleh dokter, Pak, Bapak ini kena MAH, maka tidak boleh makan buah-buahan yang menimbulkan gas ataupun yang pedas-pedas, tetapi ya, dia tetap saja makan. Maka ketika dia merasa sakit baru setelah itu, aduh iya benar juga nih. Persis itu seperti itu. Astagfirullah, tetapi tidak melepaskan dosa dari Allah dari dosa tersebut. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bagaimana sih istighfar yang matlub itu. Beliau mengatakan, qala ulama'ina al-istighfar al-matlub huwa alladhi yahillu uqad al-israr. Artinya, para ulama kita berkata, istighfar yang dicari, yang dituntut adalah dia yang melepaskan kebiasaan terus-menerus dari melakukan dosa. Ini istighfar yang benar. Inilah istighfar yang diinginkan dari kita beristighfar. Jangan sampai kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini membutuhkan kepada istighfar lain. Kenapa? Karena tidak melepaskan dosa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kelima. Ini yang saya singgung tadi, mengerjakan dosa tatkala sendirian. Sebelum saya jelaskan ini, saya ingin menjelaskan kebalikannya. Bapak Ibu saudara-saudari, bikinlah prestasi di dunia dengan amalan-amalan rahasia. Amalan-amalan yang dilihat oleh orang sudah banyak. Ahli sholat banyak, ahli puasa banyak, ahli zakat banyak, ahli sedekah banyak, ahli baca Quran banyak, ahli penghafal Quran, ahli masjid, ahli majlis ta'lim ilmu banyak. Tetapi buatlah prestasi untuk diri kita, amalan-amalan rahasia yang Anda berharap sangat dari Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyelamatkan Anda di hari kiamat, di hari hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair, hari yang mana amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Saya beri contoh, misalkan seseorang di pasar, dia melihat ibu-ibu setiap hari pergi ke pasar, sudah tua renta. Kalau seandainya naikkan barang ke motor itu sangat sulit, maka dia dengan kekuatannya, tanpa dia beritahu kepada orang, amalan-amalan rahasia. Cukup antara dia, Allah dengan malaikat pencatat amal yang tahu. Bahkan mungkin istri tidak tahu. Pilih Anda amalan apapun yang Anda mungkin mampu lakukan. Dan ini salah satu konsep beramal yang sangat luar biasa. Amalan rahasia sangat lebih utama dibandingkan amalan yang diperlihatkan secara terang-terangan. Pilih silakan. Semua diberikan kemampuan masing-masing. Apapun itu bentuknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah suatu ketika masih di Damam di Arab Saudi, waktu itu saya tinggal. Di sana kalau mau bayar listrik pakai rekening. Kita lewat bank bisa atau pokoknya lewat rekening kita bayar. Setiap kali ingin bayar tertulis sudah terbayar. Saya bilang, siapa nih orang bayar? Siapa yang tahu nomor rekening listrik saya? Setiap kali ingin bayar tiap bulannya sudah terbayar. Padahal mahal. Saya tahunya ketika orang tersebut resign dari Arab Saudi, kemudian setelah itu tidak ada lagi yang membayarkan. Subhanallah, ternyata orang tersebut tanpa bilang sepatah kata pun. Coba kita berbuat seperti itu.
Tidak perlu memberitahukan kepada orang-orang. Dan memberitahukan amal baik kepada manusia ini salah satu trik iblis yang sangat luar biasa. Lisan ini kadang-kadang susah kita jaga untuk memberitahukan amal kepada manusia. Kalau memberitahukannya kepada Allah, maka itu bagus. Tapi ketika memberitahukannya kepada manusia, maka ini sangat tercela. Contohnya dalam perkara sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat al-man, memberitahu, mengungkit-ungkit pemberian. Contoh trik iblis ya. Dan ini perkara hati sebenarnya. Dia beritahu kepada seseorang, "Mang Dungdung, ini cukup ente yang tahu ya. Sebenarnya ini rahasia." Kata dia, saya cerita, sebenarnya ini rahasia. Saya tidak pengen ada yang tahu. Tapi karena ente teman dekat saya beritahu deh. Tapi rahasia ya. Tahu nggak, masjid di Lawata itu kipas anginnya semua dari saya. Sayanya itu lemah gitu. Ya, itu trik iblis. Salah satu trik iblis yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, bahwasanya sampai setelah beramal dia ingin kita tidak memiliki pahala yang sempurna dari amal ibadah kita, mengungkit-ungkit pemberian. Padahal kalau dilihat kipas anginnya di masjid sudah artinya sudah lama gitu loh. Masih diungkit-ungkit. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Sesudah kita mengetahui itu, maka fenomena yang kelima yang buruk kebalikannya. Saya katakan tadi, semakin amal dilaksanakan secara rahasia, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ingin buktinya, lihat hadis riwayat Bukhari tentang 7 golongan yang mungkin sering disebutkan oleh para ustadz. 7 golongan yang mendapatkan naungan yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imam adil, ya. Yang kedua dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bersedekah dengan rahasia. Yang keenam, seseorang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sendirian, rahasia. Yang ketujuh, seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang kaya dan yang cantik dan mempunyai kedudukan, maka dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Itu pun menunjuk rahasia. Lihat, 7 orang ini semuanya amalan rahasia. Semuanya ada di dalam hati, tidak perlu diberitahukan kepada orang. Ya. Tidak heran ketika Rasulullah SAW bersabda, al-iman sittun wa al-iman sab'un wa iman ada 60 atau 70 bagian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalamnya ada iman, ada yang berkaitan dengan amalan hati. Amalan hati yang rahasia lebih utama daripada amalan zahir. Nah, kebalikan dari itu, amalan rahasia yang sebuah dosa lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibali tihama. Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian
orang-orang dari umatku yang mendatang pada hari kiamat dengan pahala-pahala besarnya seperti Gunung Tihamah. Gunung Tihamah disebutkan beberapa ahli syarah hadis bahwasanya dia adalah salah satu gunung yang tertinggi di Jazirah Arab, atau gunung, ini syarah yang lain, gunung yang sangat dikenal oleh orang-orang sekitar itu, sehingga Nabi Muhammad SAW berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Kata Rasul SAW, akan datang dari umatku pada hari kiamat orang-orang yang membawa pahala sebesar Gunung Tihamah, artinya tinggi, bidhan yang putih, fayaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala sebesar itu menjadi debu yang bertabangan. Ini Pak yang kita takutkan. Demi Allah Pak, yang paling saya takutkan seperti ini. Capek Pak, kita tadi sholat ruku nungging, ya, meletakkan anggota tubuh yang paling kita muliakan, kepala lebih rendah daripada, mohon maaf, pantat kita, demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dijadikan debu yang berterbangan, ini kan sia-sia. Sedekah, puasa, baca Quran, berdoa, majelis ilmu, akhirnya di akhirat menjadi sia-sia. Tidak ada apa-apanya, capek Pak. Kemudian kata Rasul, para sahabat Nabi, qala Thauban radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Perhatikan, ini sahabat, ini metodologi dan lifestyle, gaya hidupnya seorang sahabat. Ketika ada sebuah larangan, mereka langsung kejar larangan tersebut untuk agar mereka tidak termasuk dari hal-hal yang dilarang tersebut. Maka contohlah gaya hidup seperti ini. Apapun larangan tersebut, maka ketahui dengan benar larangan tersebut, maka dengan tujuan menjauhi larangan tersebut. Kata Thauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kita. Beritahukan sifat mereka kepada kami. Jallihim lana, terangkan dengan jelas kepada kami sifat-sifat mereka. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian muslim. Wa min jildatikum, dan dari bangsa kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan kalian dan mereka sholat malam pada waktu malam hari, beribadah pada malam hari sebagaimana kalian juga beribadah pada malam hari. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang jika mereka sendirian dengan maksiat-maksiat Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar semua. Dan ini orang paling tidak nyaman, Pak. Berpura-pura itu paling tidak nyaman. Ya. Sok kalau di hadapan orang ahli zikir. Kalau saya dijemput tadi, yang jemput saya Pak Fadil, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok kalau naik mobil, bismillah. Letakkan tangan sedikit, astagfirullah. Kemudian ada peluh sedikit, subhanallah. Kemudian meletakkan tangan sedikit lagi, innalillah. Salah, Allahu Akbar. Capek, orang berpura-pura itu capek. Makanya saya katakan tingkat keimanan yang sangat tinggi adalah as-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini tanamkan jujur kepada Allah. Mau di hadapan orang, mau bersama orang banyak, mau sendirian, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangan Allah tetap saya tidak mau melanggarnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadikan Allah seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Sebagian orang menjadikan Allah adalah zat yang melihatnya yang paling rendah.
lebih takut kepada pandangan manusia dibandingkan kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan riwayat berikut yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, qala Abul Jad rahimahullahu taala berkata, auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah Subhanahu wa taala pernah berwahyu kepada seorang nabi dari para nabi. Wahyunya berbunyi, qul liqaumik, katakan wahai seorang nabi kepada kaummu, ma balukum tasturuna dzunuba min khalqi. Kenapa kalian, lihat, yang merasa, mudah-mudahan kita semua merasa seperti ini, kenapa kalian menutup-nutup dosa dari makhlukku? Wa tudhhiruna hali, tetapi aneh kalian itu malah memperlihatkan dengan jelas kepadaku. Dari makhluk-makhlukku malah takut, ditutup-tutupi. Seperti yang saya katakan tadi, sudah ngaji, ya, sudah jenggotan, celana sudah di atas, ibu-ibu misalkan jilbabnya sudah besar, tapi masih suka musik. Kalau seandainya ada perkumpulan atau ada konser musik di sebuah daerah, dia datang dengan jenggot-jenggot. Subhanallah. Apalagi kalau ketemu dengan ikhwan yang sama, Pak kok kesini Pak? Enggak, saya cuma jalan aja, lewat aja katanya. Malu Pak. Makanya Rasulullah SAW tidak heran ketika Rasulullah SAW bersabda, al-ithmu ma'haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah yang tidak menenangkan hati dan kamu benci orang melihatmu ketika melakukan itu dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya kenapa kalian kok menutupi dari makhluk-makhlukku dosa-dosa kalian, tetapi malah memperlihatkannya dengan jelas kepadaku. Maka perhatikan baik-baik. In kuntum tarawna anni la arakum fa antum musyrikun. Musyrikun Nabi. Jika kalian mengira bahwasanya aku tidak melihat kalian, maka kalian adalah orang-orang yang musyrik terhadapku. Jadi kita ini, ya, atau sebagian orang ketika melakukan dosa sendirian, tidak terlihat oleh orang, itu antara dua hal, dua manusia. Yang pertama, dia mengira Allah tidak melihat dia, maka itu orang keluar dari agama Islam. Yang kedua, dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Antara dua saja. Orang yang masih melakukan dosa ketika sendirian lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah, maka tidak lebih daripada dua orang, dua macam, dua jenis manusia. Yang pertama, dia meyakini Allah tidak melihat dia, maka dia keluar dari agama Islam. Karena meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua, orang tersebut telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ini, wa in kuntum tarawna anni arakum falima taj'aluni ahwanan nadhirin. Kalau seandainya kalian menganggap aku melihat kalian wahai hamba-hambaku, kenapa kalian menjadikan aku zat yang paling rendah melihat kalian, yang paling hina melihat kalian? Bahkan lebih hina kadang-kadang kepada anak kecil. Kita kalau melakukan maksiat, anak-anak kecil kita saja melihat, kita langsung malu, sudah tutup langsung. Allah lebih kecil kadang-kadang dibandingkan anak kecil bagi orang-orang yang suka bermaksiat ketika sendirian. Paham maksud saya Pak? Ini baru mukaddimah, saya nggak tahu sampai kapan nih. Udah habis waktu ya. Jam 8.30 jar. Katanya jam 8.30. Habis berarti sudah. Ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya mudah-mudahan bisa habis. Sekarang obat penawarnya. Itu fenomena-fenomena buruk, mudah-mudahan tidak dilakukan lagi. Sekarang obat penawar orang kecanduan maksiat. Apa itu? Yang pertama, yakini, seyakin-yakinnya Allah tidak menciptakan kita sia-sia.
semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kenapa orang terkadang sekali maksiat kemudian kedua kali, kemudian ketiga kali, kemudian akhirnya kecanduan? Salah satu sebabnya adalah dia tidak meyakini bahwasanya akan ada permintaan pertanggungjawaban, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, sekarang yang kerja jadi PNS. Saya waktu awal-awal setelah liburan panjang, katanya habis Natalan, habis tahun baru, saya baca berita PNS ada yang di beberapa kota 80% tidak masuk. Ada yang di beberapa kota 50% tidak masuk. Kemudian nanti akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi tertulis kemudian ditandatangani. Itu pasti malu sekali. Kalau seandainya saya seorang guru kemudian terlambat, kemudian setelah itu dimarahi oleh kepala sekolah, maka besok harinya saya bilang kepada anak istri, kalian semua jangan ganggu saya pagi-pagi. Saya tidak ingin terlambat lagi dan dimarahi oleh kepala sekolah lagi. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Efektifnya kalau seandainya ada pertanyaan, ada hisab, ada permintaan pertanggungjawaban. Ini yang menjadikan manusia kadang-kadang terlena dengan maksiatnya. Kenapa? Karena di dunia tidak ada yang namanya hisab. Tinggalkan aja sholat, nggak ada yang nanya. Berzina, minum khamar, berjudi, tidak ada yang nanya. Menipu, ya nggak ada yang nanya. Karena pertanyaan khusus Allah Subhanahu wa taala khususkan di akhirat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga riwayat Bukhari, innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini adalah beramal. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala sering mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia itu lahan untuk beramal. Ya, yang penuh dengan resiko. Subhanallah. Demi Allah Pak, kalau seandainya bukan karena untuk beramal, saya pribadi mau minta mati sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena beramal, risiko, problem, masalah, ya, tanggung jawab, penuh risiko. Itulah tabiat hidup di dunia. Maka sangat-sangat keliru orang yang mendewakan dunia, orang yang menganggap bahwa saya hidup cuma di dunia, tidak berorientasi kepada akhirat, tidak bercita-cita untuk masuk surga, mendapat nikmat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, mata raha, kapan ketenangan hakiki? Sebagian orang kan ada yang kalau ingin dapat tenang, ya, dia pergi ke puncak gunung paling tinggi. Ada lagi yang ingin tenang ke tepi pantai paling tepi. Ya. Ada lagi orang gila itu kali itu ya. Jadi dia ingin tenang itu. Harta melimpah ruah tapi tidak tenang. Kemana saja bisa, apa saja dia inginkan dia dapat, tapi nggak tenang. Apa faedahnya? Ya, dia ingin tenang, maka tidak akan pernah dapatkan di dunia. Pasti itu. Imam Ahmad pernah mengatakan, mata roha, kapan? Kapan yang namanya ketenangan hakiki? Kata beliau, inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Ketika langkah pertama kakimu masuk ke dalam surga, itu baru tenang. Maka tidak salah seorang mengatakan la rohata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada yang namanya ketenangan bagi seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Obat pertama, yakini baik-baik, yakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Kita ini diciptakan tidak sia-sia. Pasti ada permintaan pertanggungjawaban dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia? Enggak. Dan ini merupakan perkara akidah, Pak. Bahwasanya Allah menciptakan bumi dan langit dan apa yang diantara keduanya tidak sia-sia. Artinya apa? Allah menciptakan kita
kun fayakun, ada Ahmad Zainuddin. Karena iseng, enggak. Semua ada permintaan pertanggungjawabannya. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan diciptakan sia-sia? Dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah sering mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hati-hati kalian kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin bermaksiat, wah ini nanti dikembalikan sama Allah. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu adalah obat pertama untuk menawar seseorang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat yang kedua, yakini baik-baik adanya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda ingin melakukan maksiat dengan segala macam jenisnya, baik dosa besar atau dosa kecil, ucapan ataupun perbuatan, ingat ada hisab. Ada hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada hal apa, tentang hartanya dia dapatkan di mana, kemudian kemana dia gunakan. Tuh yang 1 rupiah, 100 rupiah kita dapatkan dari mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan kemana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tentang tentang jasadnya, badannya dia gunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis menarik tentang hisab, coba perhatikan baik-baik. Saya bacakan hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang awal saya tadi bacakan, yang saya tadi, subhanallah, semoga imam tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dari hati itu akan sampai ke hati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir." Allah akan memberitahukan seluruhnya. Coba perhatikan hadis ini baik-baik, saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman. Fayadha'u alaihi kanafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan lindungannya. Kemudian wayasturuhu, dan menutupi hamba tersebut. Fayaqul. Kemudian Allah berfirman, lihat pemandangan ini Pak. Bayangkan itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahukah engkau ini dosa kamu? Ata'rifu dzamba kadza? Tahukah engkau ini dosa kamu, ini dosamu, ini dosamu? Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Na'am i Rabbi." Sudah. Dia telak, sudah ketahuan. Iya wahai Rabbku. Dia tidak bisa mengelak. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia sudah menetapkan seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak. Pada saat itu dia melihat bahwasanya dirinya binasa sudah nih. Enggak ada lagi. Tidak ada lagi harapan, semuanya dosa. Ini hisab, ini yang namanya hisab. Ini yang akan dicatat nanti oleh, ini yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Hisab. Dan para ulama akidah menyatakan bahwasanya seorang manusia, pendapat yang lebih kuat adalah ketika dihisab dari 3 segi atau sisi. Yang pertama, buku catatan amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orangnya tersebut akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal perbuatannya sendiri akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yakini baik-baik ketika kita melakukan maksiat, ini akan dihisab nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah mendapatkan hisab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Menuqishal hisaba halak." Barang siapa yang benar-benar diteliti ketika hisabnya, pasti dia binasa. Ya.
Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari ketika kita melakukan maksiat apapun bentuknya. Membohongi orang kah, tidak jujur kah, menipu, berdusta, mengoplos barang makanan atau apapun jenisnya. Maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 51 tentang hisab juga Allah berfirman, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Agar Allah memberikan pahala kepada setiap orang apa yang telah dia perbuat. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Kemudian obat yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala kita harus meyakini di dalam hati kita agar benar-benar menjadi penawar bagi kita untuk tidak kecanduan maksiat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan mengetahui, melihat seluruh amal perbuatan kita. Baik itu kecil, sekecil zarrah. Zarrah itu tahu Pak apa? Sebagian ulama bahasa atau kamus-kamus bahasa di zaman sekarang, zarrah itu katanya atom. Adalah benda terkecil atau makhluk terkecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atom, kecil banget, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada lagi yang mengatakan seperti Ibnu Katsir mengatakan, zarrah adalah namlatun saghirah au haba. Artinya, zarrah adalah semut yang sangat kecil ataupun debu. Nah, saya ingat kata-kata debu, saya ingat zarrah ini, ingat dosa sombong Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya seberat zarrah, yang kalau kita artikan tadi seberat semut kecil yang paling kecil, ataupun seberat apa? Debu. Yang di dalam hatinya ada seberat debu dari kesombongan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Ya, kiat yang keempat, obat yang keempat, penawar mujarab dari orang-orang yang kecanduan maksiat. Yakini baik-baik Allah mengintai kita, mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 33. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang sangat luar biasa dari perkataan para ulama salaf. Kita ini kan orang salaf yang senantiasa mengambil perkataan-perkataan dari ulama salaf. Di antaranya yang disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, qala Humaid At-Tawil li ba'di ikhwani. Humaid At-Tawil mengatakan kepada kawan-kawannya, ya akhi, wahai saudaraku, idza asaita wa dhananta annahu yaraka faqad tajarra'ta ala azimin. Jika kamu bermaksiat dan kamu meyakini Allah melihatmu, maka sungguh engkau telah lancang kepada zat yang maha agung. Idza asaita wa dhananta annahu yaraka faqad tajarra'ta ala azim. Jika kamu bermaksiat dan kamu dalam keadaan meyakini Allah melihatmu, berarti secara tidak langsung kamu sudah meremehkan Allah. Sudah lancang kepada zat yang maha agung. Kemudian ada lagi riwayat yang disebutkan, waqala rajulun li Wuhaib ibnul Ward. Seorang berkata kepada Wuhaib ibnul Ward, seorang ulama ahli ibadah, "Aidni wahai Wuhaib, berikan nasihat kepadaku." Beliau mengatakan, "Ittaqillah an yakunallahu ahwanan nadhirina ilaik." Takutlah kepada Allah, hati-hati kamu, jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di hadapan makhluk paling takut, tetapi ketika sendirian dia paling bebas melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yakini baik-baik
obat penawar mujarab bagi orang kecanduan maksiat. Semua anggota tubuh kita akan bersaksi kepada kita. Yang sering melakukan dengan tangannya maksiat akan bersaksi kepada kita. Diberi mulut oleh Allah untuk berbicara. Yang sering bermaksiat dengan mata, yakini bahwasanya mata tersebut akan bersaksi untuk kita, berbicara untuk kita. Siapa yang dulunya suka yasinan, karena ayatnya ada pada surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasinan semua ini, mantan yasinan semua. Hari ini ya, kututup mulutmu. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulutmu dan tangan-tangan kalian berbicara kepada kami. Kemudian kaki kalian bersaksi untuk kami atas apa yang kalian telah perbuat. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari yang mana lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka, atas apa yang telah mereka lakukan. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya nanti ya, mulut akan ditutup, kemudian tangan suruh berbicara. Antiqi, bicara kamu. Subhanallah. Pemandangan yang sangat ya, mengerikan. Sangat-sangat membuat hati tergugah untuk tidak bermaksiat. Tangan yang senantiasa kita lakukan untuk melakukan aktivitas, dan kadang-kadang dengan tangan ini kita melakukan dosa. Seperti yang saya sering katakan, kalau seandainya ini sedikit tentang berbicara tentang kesempatan, tangan ini kalau diberi kesempatan nih saya bermaksiat. Din, kamu tanda tangan aja 1 miliar masuk ke rekening. Padahal itu adalah harta korupsi misalkan. Kalau seandainya tangan ini mempunyai kesempatan memaksiat nih, saya dia maksiat. Alhamdulillah tidak punya kesempatan untuk maksiat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Tangan disuruh berbicara. Kaki antiqi, berbicara kamu. Mudah-mudahan ini menjadi obat penawar, 5 obat penawar mujarab bagi orang yang kecanduan maksiat. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kecanduan maksiat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.